Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Ilahi Robbi, yang mana pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan rutinitas dalam mata kuliah manajemen pendidikan. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Umi Hani selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pendidikan, serta tidak lupa kepada teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, semoga Allah muliakan. Amin. Pada kesempatan ini saya bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Manajemen Keuangan Pendidikan. Nama saya Niki Hafifah. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian manajemen keuangan pendidikan. Sebelumnya, apa sih yang dinamakan manajemen keuangan itu? Manajemen keuangan adalah aktivitas pemilikan dan manajemen perusahaan untuk memperoleh sumber modal semurah-murahnya dan menggunakan seefektif, seefisien, dan seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba. Pengertian manajemen keuangan dalam arti sempit adalah tata pembukuan, sedangkan dalam arti luas adalah pengurusan dan pertanggungjawaban dalam menggunakan keuangan baik pemerintah pusat maupun daerah. Manajemen keuangan adalah suatu proses yang melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain. Kegiatan ini dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan. Dalam manajemen keuangan di sekolah, dimulai dari perencanaan anggaran sampai dengan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah, mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelajaran, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Mujamil Komar mengatakan ada dua hal yang menyebabkan besarnya perhatian pada keuangan, yaitu yang pertama, keuangan termasuk kunci penentu kelangsungan dan kemajuan lembaga pendidikan. Kenyataan ini mengandung konsekuensi bahwa program-program pembaruan atau pengembangan pendidikan menjadi gagal dan berantakan manakala tidak didukung oleh keuangan yang memadai. Yang kedua, lazimnya keuangan itu sulit sekali didapatkan dalam jumlah yang besar, khususnya bagi lembaga pendidikan swasta yang baru berdiri. Manajemen keuangan di sekolah Islam atau madrasah terutama berkenaan dengan kiat sekolah dalam menggali dana, kiat sekolah dalam mengelola dana. Pengelolaan keuangan dikaitkan dengan program tahunan sekolah, cara mengadministrasi dana sekolah, dan cara melakukan pengawasan, pengendalian, serta pemeriksaan. Inti dari manajemen keuangan adalah pencapaian efisiensi dan efektivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Agustin sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang ruang lingkup dan sumber-sumber manajemen keuangan pendidikan. Nah, yang pertama yaitu ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan, yaitu terbagi dengan 4 aspek, yaitu perencanaan anggaran, pembukuan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban. Apa sih yang disebut dengan keempat tersebut? Yaitu perencanaan anggaran atau lebih dikenal dengan istilah budgeting, yaitu kegiatan mengidentifikasi suatu tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur atau menganalisis alternatif. Nah, yang kedua yaitu pembukuan atau accounting dalam manajemen keuangan pendidikan meliputi dua hal, yaitu yang pertama yaitu pengurusan menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima dan
dan mengeluarkan uang. Nah, dan yang kedua yaitu pengurusan yang menindaklanjuti urusan pertama, yakni menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang dalam pengelolaan keuangan. Nah, yang ketiga yaitu ada pemeriksaan atau auditing. Itu pemeriksaan adalah kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Nah, yang keempat yaitu pertanggungjawaban adalah laporan yang dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengeluaran atau masuknya suatu keuangan dalam kalangan internal. Nah, selanjutnya yaitu sumber-sumber manajemen keuangan pendidikan. Yang pertama yaitu dari pemerintah yang dialokasikan kepada setiap sekolah di setiap tahun ajaran. Nah, yang kedua yaitu dari orang tua. Pendanaan ini bisa disebut dari masyarakat tapi sifatnya mengikat. Nah, dan yang ketiga yaitu dari masyarakat, yaitu bisa disebut dengan pendanaan yang sifatnya sukarela, baik itu secara pribadi maupun secara kelompok, misalnya dari yayasan atau dari badan usaha pemerintah. Nah, dan yang keempat yaitu dana dari alumni yang bersifatnya peduli terhadap lembaga tersebut. Nah, dan yang kelima yaitu dari kegiatan si peserta. Nah, pendanaan ini bersumber dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Nah, dan yang keenam yaitu dana dari kegiatan kewirausahaan. Yaitu banyak sekolah-sekolah kan yang mengembangkan usaha untuk meningkatkan keberdayaan sekolah dalam aspek pembiayaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Lanjut ke materi ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri ketiga. Saya Muhammad Fitriyadi Saifuddin. Di sini saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu mengenai tujuan, fungsi, dan prinsip manajemen keuangan pendidikan. Baik, langsung saja. Yang pertama ada tujuan manajemen pendidikan. Jadi melalui kegiatan manajemen pendidikan ini, semua kegiatan pembiayaan, kebutuhan pendanaan, pembiayaan kegiatan, dan anggaran lembaga pendidikan dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, digunakan untuk membiayai pelaksanaan program lembaga pendidikan secara efektif dan efisien. Sekaligus dipertanggungjawabkan untuk memberi rasa puas pada pihak-pihak yang mendonasikan uang untuk kegiatan lembaga pendidikan. Jadi untuk itu tujuan manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan adalah diantaranya meningkatkan penggalian sumber biaya lembaga pendidikan, kemudian menciptakan pengendalian yang tepat sumber keuangan organisasi pendidikan, meningkatkan efektivitas dan efisien penggunaan uang lembaga pendidikan, meningkatkan kuantibilitas dan transparansi keuangan lembaga pendidikan, meminimalisir penyalahgunaan anggaran lembaga pendidikan, kemudian mengatur dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan lembaga pendidikan dan tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian membangun sistem pengelolaan keuangan yang sehat, mudah diakses, dan memiliki sistem pengamanan yang terjamin dari tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Meningkatkan partisipasi stakeholder pendidikan dalam pembiayaan pendidikan tersebut. Kemudian fungsi dari manajemen keuangan sekolah. Jadi fokus manajemen keuangan sekolah memfungsikan dan mengoptimalkan kemampuan penyusunan rencana anggaran sekolah. Pengelolaan sekolah berdasarkan rencana dan anggaran tersebut dan memfungsikan masyarakat untuk
untuk berpartisipasi mengelola sekolah. Jadi fungsi manajemen keuangan pada prinsipnya dimulai dari proses yang antara lain yaitu perencanaan anggaran sekolah. Pertama, jadi dari sini kepala sekolah diharuskan mampu menyusun rencana anggaran dan pendapatan belanja sekolah atau RAPBS. Jadi untuk itu, kepala sekolah mengetahui sumber-sumber dana yang merupakan sumber daya sekolah tersebut. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan anggaran belanja sekolah. Jadi tugas manajemen keuangan ini dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu financial planning, implementation, and evaluation. Jones sebagaimana yang dikutip Mulyasa mengemukakan perencanaan finansial yang disebut budgeting merupakan kegiatan mengkoordinasi semua sumber dana yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan. Kemudian ada penyelenggaraan pembukuan dan penyampaian laporan. Jadi setelah melakukan kegiatan-kegiatan untuk manajemen keuangan tersebut, pada akhirnya itu adalah pembukuan anggaran, baik penerimaan maupun pengeluaran harus dilakukan secara tertib, teratur, dan benar, itu secara tertulis. Hal ini dapat dilakukan supaya dapat membuat laporan keuangan dan penggunaannya yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Kemudian yang terakhir ada prinsip-prinsip manajemen keuangan pendidikan. Yang pertama itu ada transparansi. Transparansi artinya keterbukaan. Transparansi dalam manajemen keuangan pendidikan berarti adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, mulai dari sumber-sumber keuangan, pemanfaatan hingga pertanggungjawaban keuangan pendidikan, dan yang lainnya. Transparansi keuangan sangat diperlukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Jadi transparansi juga akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan partisipasi orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan program pendidikan. Yang kedua ada akuntansibilitas. Akuntansibilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas ini dalam manajemen keuangan pendidikan berarti penanggung jawab keuangan pendidikan dapat ditanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku, hingga sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Yang ketiga ada efektivitas. Jadi efektivitas itu dimaknai sebagai ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen keuangan dapat dikatakan memenuhi prinsip efektivitas manakala kegiatan yang diselenggarakan itu mampu mengatur keuangan yang untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan dan kualitas outcomes yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang keempat ada efisien. Jadi efisien ini adalah perbandingan terbaik antara pemasukan atau input dan pengeluaran atau output, atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud berupa pikiran, waktu, dan biaya. Dilihat dari segi penggunaan daya, penyelenggaraan di kegiatan pendidikan dapat dikatakan efisien manakala mampu memanfaatkan waktu, tenaga, dan biaya yang sekecil-kecilnya, namun dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Kemudian dilihat dari segi hasil kegiatan, pendidikan dapat dikatakan efisien
manakala mampu memanfaatkan waktu, tenaga, dan biaya tertentu, mampu memberikan hasil yang sebaik-baiknya secara kualitas maupun kuantitas. Ya mungkin sekian dari saya. Manakala penjelasan saya kurang jelas bisa ditanyakan nanti pada saat sesi pertanyaan. Saya kembalikan ke moderator. Itulah materi dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada yang mau ditanyakan, mangga dipersilakan.